Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kastina Lapandewa. Sekarang saya berada di lapangan dan saya di sini akan menjelaskan tentang 10 teori atau para ahli tentang pendidikan jasmani, olahraga dan rekreasi. Yang pertama tentang 10 teori tentang pendidikan jasmani. Yang pertama, menurut Depdiknas, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang memanfaatkan kegiatan jasmani yang telah direncanakan secara sistematika bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan manusia secara organik, neuron, eskuler, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Yang kedua, menurut Aib Syarifuddin menjelaskan bahwa pendidikan jasmani merupakan proses melalui aktivitas jasmani yang dirancang dan disusun dengan sistematika guna merangsang pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan dan kemampuan dan keterampilan jasmani. Ketiga, menurut Nas, pendidikan jasmani dapat diartikan sebagai fase pendidikan keseluruhan dan memberikan sumbangan kepada semua tujuan dari pendidikan. Empat, menurut Barwon, memberikan pengertian tentang pendidikan jasmani, pendidikan melalui kegiatan otot besar yang melibatkan olahraga, senam, tari, permainan, dan latihan. 5. Menurut Samsudin, definisi jasmani adalah proses pembelajaran kegiatan jasmani yang dirancang untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, serta kecerdasan dan emosi. 6. Menurut Nixon dan Kozen, arti dari pendidikan jasmani adalah fase seluruh proses pendidikan yang berhubungan dengan aktivitas dan respon otot dan giat dan terkait dengan perubahan yang telah dihasilkan oleh individu dari respon tersebut. 7. Menurut Firmansyah berpendapat bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang melibatkan interaksi peserta didik dengan lingkungan melalui kegiatan jasmani yang secara sistematik ke arah pembentukan manusia seutuhnya. 8. Menurut Jackson R. Sarman, pendidikan jasmani merupakan bagian pendidikan yang berlangsung melalui aktivitas yang melibatkan mekanisme motorik manusia yang menghasilkan pola perilaku manusia. 9. Menurut Arman Aboilah, mengartikan pendidikan jasmani sebagai bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan. Kegiatan jasmani yang mempunyai tujuan mengembangkan manusia secara organik, neuron, muskular, emosional, dan intelektual. 10. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, pengertian pendidikan jasmani adalah proses pembelajaran melalui kegiatan jasmani yang dirancang untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik individu, pengetahuan dan perilaku hidup yang sehat dan aktif, sikap serta kecerdasan emosi. 10 teori atau pendapat ahli tentang olahraga. Yang pertama, menurut Edward, olahraga dilakukan dengan spontan dari mulai konsep bermain, games, dan sport. Kedua, menurut Dewan Olahraga Eropa, pengertian olahraga adalah setiap aktivitas spontan bebas yang dilaksanakan dalam waktu luang. 3. Menurut Surya SSI, olahraga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melatih tubuh manusia sehingga kuat baik secara jasmani maupun rohani. 4. Menurut Jessica Dolan, olahraga merupakan media pereda stres yang baik karena ada di olahraga dapat mengalihkan pikiran manusia dari rasa khawatir dengan jalan meredakan berbagai ketegangan otot yang ada pada tubuh.
5. Menurut Hans Strada, olahraga merupakan setiap gerak tubuh yang teratur dan berirama yang ditunjukkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kebugaran tubuh. 6. Menurut Seno Gumira Aji Darman, olahraga merupakan sarana ataupun ajang kompetensi untuk menjadi nomor 1. 7. Menurut Catherine Marsden, olahraga merupakan salah satu sarana pengusir stres terbaik yang pernah ditemukan oleh manusia. 8. Menurut Suryanto Rukmono, pengertian olahraga ini merupakan salah satu kegiatan dan aktivitas melatih tubuh manusia supaya lebih sehat serta kuat, baik itu jasmani dan rohani. 9. Menurut Colik Mutoir, pengertian olahraga ini merupakan suatu kegiatan aktivitas fisik yang dilakukan secara sistematik untuk dapat membantu perkembangan potensi jasmani serta rohani seseorang. 10. Menurut Wikipedia, olahraga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melatih tubuh seseorang, baik secara jasmani ataupun rohani atau kejiwaan. 10. Teori pendapat ahli tentang rekreasi. 1. Menurut Jai Binas, aktivitas reaksi adalah pelengkap kerja, oleh karena itu rekreasi adalah kebutuhan semua orang. 2. Menurut Grancia, rekreasi merupakan suatu aktivitas mengistirahatkan seseorang dari pekerjaan dan memberikan suatu pemulihan secara perubahan saat kembali melakukan pekerjaan. 3. Menurut Kaplan, rekreasi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara ringan pada waktu luang secara sukarela sebagai akibat dari pemilihan kerja berat yang dilakukan. 4. Menurut Krauss, rekreasi merupakan aktivitas atau pegang lama biasanya diperoleh atau dilakukan pada waktu senggang. 5. Menurut Kripkedov, rekreasi merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia dengan melakukan perjalanan suatu tempat. 6. Menurut Mary Helen, rekreasi merupakan suatu peristiwa gerakan tetapi peristiwa emosi dan merupakan aktivitas pada waktu senggang dan membuat orang menjadi senang untuk mengembangkan tenaga baik fisik maupun mental. 7. Menurut Nurlan Kusmaidi 2002 menjelaskan rekreasi adalah suatu kegiatan pengisi waktu luang yang melibatkan kembali kondisi seseorang dari segala beban yang timbul akibat kegiatan sehari-hari, kesadaran sendiri. Menurut Sarjono 2003 menjelaskan bahwa rekreasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh seseorang atau secara bersama dengan seseorang lain. 9. Menurut Kraft 1981 menyatakan bahwa rekreasi sebagai alat untuk mencapai pendidikan waktu objektif. 10. Menurut Hamed Al 1985 mendefinisikan rekreasi sebagai landasan untuk mengenal berbagai pengetahuan. Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan yaitu: yang pertama, pendidikan jasmani sebagai fase aktivitas sehari-hari dan juga suatu proses pendidikan yang melibatkan peserta didik dengan lingkungan. 2. Olahraga adalah suatu kegiatan yang baik untuk tumbuh manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Ketiga, rekreasi adalah suatu perubahan pada saat melakukan kegiatan. Itu saja penjelasan saya hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.